mau bahas sama teman-teman film The Big Short. Film ini ngegambarin jelas tentang krisis kriminal atau krisis moneter di tahun 2007 sampai 2008. Nah, cerita tentang gimana beberapa investor sadar pasar perumahan Amerika bakal runtuh nih. Sementara hampir semua orang masih percaya semuanya aman. Terus di film ini tuh kita bakal ngobrolin tentang MBS, CDO dan CDS dan lain-lain. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai aja sama pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku kasih ke teman-teman semuanya. Dan yang udah aku siapin juga. Nah, langsung aja ke soal yang pertama yang aku bakal tanya ke teman-teman. Bagaimana keputusan pembiayaan, keputusan investasi dan pengelolaan aset yang digambarkan di dalam film The Big Short. Terus boleh dong tolong contohin karakter atau institusi yang membuat keputusan tersebut dan jelasin dampaknya terhadap resiko keuangan. Kayak dari pertanyaan Janel yang tadi ditanyakan tuh ya aku bisa jawab kalau misalkan di awal film terutama di menit 10-15 itu kelihatan jelas bahwa bank-bank besar yang ada di sana itu mendanai si MBS atau pakai pinjaman jangka pendek. Nah, keputusan ini tuh sebenarnya bagus, pembiayaannya kelihatan sangat amat cerdas, tapi pada kenyataannya tuh sebenarnya sistemnya ini tuh menggunakan extremely fragile gitu. Nah, betul kata Sarah. Karena mereka pakai short term funding untuk long term aset, jadi begitu pasar kehilangan kepercayaan sedikit aja, struktur pembiayaan langsung rapuh dan berpotensi kolaps. Nah, dan yang lebih parahnya lagi tuh keputusan investasinya juga tuh salah karena kan MBS ini kan dianggap aman gara-gara ratingnya itu triple A. Nah, padahal kan isunya itu penuh sama subprime mortgage itu sendiri. Nah, yang dimana pada menit 35 sampai 40 itu tuh film ini tuh nunjukin kalau misalnya gimana lembaga rating ini tuh cuma ngasih rating yang tinggi karena tekanan bisnis aja, bukan karena kualitas yang emang sebenarnya terjadi kayak gitu. Bener banget. Di sini tuh di film ini juga kita bisa melihat bahwa manajemen aset mereka tuh sebenarnya kacau. Mereka tuh sebenarnya nggak ngerti isi asetnya tuh apa gitu, karena mereka cuma ngerti bahwa cuma jual beli aja si paket pinjaman itu tanpa pernah melihat membuka datanya satu persatu. Hanya krisis finansial itu kan cuma satu kesalahan aja, tapi serangkaian urusan pendanaan, investasi, dan pengelolaan aset yang semuanya mengabaikan risiko. Jika satu elemen kolaps saja, semuanya juga ikut jatuh. Oke, jadi teman-teman jawaban tadi masuk sih buat aku ya. Aku tapi mau nanya lagi buat sama teman-teman. Ada beberapa pertanyaan lagi sih teman-teman. Agaknya boring sih, cuman kita ulik bareng-bareng aja ya. Oke, selanjutnya aku mau nanya ke teman-teman, apa tujuan keuangan utama yang ingin dicapai sama hedge fund Dr. Michelle Berry di dalam film tersebut? Terus bandingin juga dong tujuan perusahaan dalam teori manajemen keuangan. Jadi tolong sekalian di. Nah, sebenarnya tuh pertanyaan tadi tuh ada di menit ke-18 sampai 25 film tersebut. Nah, di sana tuh terlihat jelas loh, bahkan si tujuan keuangan utamanya si Michael Burry ini yaitu value maximization, bukan si profit cepat. Bener banget, semua orang tuh bilang kalau misalnya dia tuh gila karena CDS itu yang saat itu tuh dianggap nggak berguna, tapi fokus si Bari ini tuh nilai-nilai jangka panjang yang dimana ketika pasar sadar bahwa mereka selama ini tuh salah, mereka melakukan seperti itu. Nah, di sini nih bedanya sama bank besar. Kalau bank kan cuma fokus buat profit maximization ya. Di jangka panjang, jangka pendek, volume transaksi, sama bonus tambahan. Nah, sementara si Berry ini meskipun dimarahin sama para investornya, dia tuh tetap teguh sama ngikutin data gitu, bukan sama opini pasar, karena dia tuh konsepnya sebenarnya bener-bener yang kayak textbook. Jadi dia tuh lebih ke maximum firm value daripada maximum short term profit. Iya, benar banget. Oke. Nah, saat si Dr. Berry tadi tuh menilai kualitas pinjaman hipotek si MBS-nya itu, dia kan menggali data secara mendalam ya. Terus kalau misalnya kalian itu adalah analisis si Berry, laporan keuangan atau data apa yang bakal kalian periksa pertama kali buat menilai kondisi pemberian pinjaman hipoteknya tersebut? Yang pertama sih jelas loan level data ya, abis itu baru kita periksa juga kayak FICO score-nya, LTV-nya, juga jenis-jenis
terus juga ada income verification, terus juga kita juga pasti periksa histori telan bayarnya. Nah, data itu paling penting untuk ngerti kualitas pinjaman yang masuk paket MBS-nya. Ya betul banget. Nah, selain yang tadi udah disebutkan tuh ya, laporan keuangan lender juga masing-masing tuh ada pendapatan bunga, ada cadangan kerugian, terus ada kayak pinjaman arus kas operasionalnya. Nah, di situ tuh supaya kita tahu apakah si pemberi namanya tuh kayak pinjaman gitu-gitu tuh stabil atau enggak sih gitu. Itu dia penting datanya. Tanpa data itu mustahil kita menilai risiko MBS-nya, dan film menunjukkan jelas bahwa si Bri ini menemukan bahwa banyak pinjaman yang bahkan nggak punya dokumen pendapatan atau no income, no job loans. Iya benar banget. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Aku mau nanya lagi. Di sini kan para tokoh membuat prediksi tentang runtuhnya pasar subprime yang tadi sudah aku tanya juga dengan menggunakan konsep ramalan. Terus bagaimana mereka membuat proyeksinya? Terus boleh dong teman-teman jelasin minimal kayak 2 contoh metode peramalan yang secara konsepnya mirip gitu sama apa yang mereka lakuin. Nah ini pembahasannya seru banget karena kan semua tokoh tuh punya caranya masing-masing ya buat meramalkan si kiamat finansial. Oke nih, aku mulai dari sini yang ada namanya tokoh namanya Michael Burry. Nah, dimana tuh dia sebenarnya tuh pakai sesuatu yang mirip banget credit risk forecasting gitu. Dia tuh mengumpulkan ribuan data pinjaman dari Vico score gitu, nah atau enggak jenis ARM, terus ada bunga awal juga, sama kayak jadwal riset dan semuanya tuh dia kumpulin gitu. Nah berarti gabungan metode forecasting mereka itu ada 3 ya, credit risk forecasting dari Burry yang tadi teman-teman sebutin, terus ada scenario analysis dari Baum, ada stress testing juga dari Baum dan timnya ya. Oke. Terus next, saat membeli CDI tadi Dr. Burry kan harus membayar premi secara berkala. Coba gunain konsep time value money yang menjelaskan bahwa mengapa sih si CDS ini dianggap murah meskipun penawaran pembayaran masa depannya tuh besar. Itu sebenarnya karena premi CDS itu yang dibayar sama Michael itu sangat kecil dibandingkan dengan payoff-nya. Nah, dari sudut pandang TVM itu sendiri tuh arus kasnya itu kecil di masa kini, kayak murah gitu loh kalau dilihat dari si probabilitas krisis yang dianggapnya rendah. Iya, waktu itu pasar sangat yakin bahwa risiko defaultnya hampir nol gitu. Jadi premi CDS-nya didiskon kan, dengan diskon tuh yang lebih tinggi. Makanya hasilnya ini risikonya jadi lebih kecil. Padahal masa depan bisa sangat besar kalau pasarnya jatuh. Burry ngerti itu, makanya dia anggap CDS harga diskon. Nah jadi intinya itu tuh premi kecil sekarang nantinya juga present value juga bakal kecil dan itu akan mengakibatin kelihatan murah gitu. Tapi kalau misalkan future payoff-nya itu besar, maka expect value-nya juga bakal gede banget. Terus kan bank-bank besar, sorry nih agak loncat pertanyaannya ya. Bank-bank besar menggunakan pembiayaan jangka pendek untuk menandai aset jangka panjang. Boleh teman-teman, aku mau tahu dari pendapat teman-teman bagaimana sih ketidaksesuaian struktur modal kerja ini berkontribusi pada krisis pada film Negative Shock tersebut. Sebenarnya tuh ini tuh kayak ngebiayain rumah 30 tahun pakai pinjaman yang harus dibayar 3 bulan. Kan ngeri banget ya. Aku nambahin nih, jadi tuh bank-bank besar di sana tuh membiayai MBS atau COD-nya itu, MBS atau CDO-nya, yang dimana sih jangka panjang, tetapi dia menggunakan pakai utang jangka pendek yang harus terus diperbarui. Jadi tuh selama pasarnya stabil sih oke-oke aja ya, tapi kan kenyataannya begitu defaultnya naik dan kepercayaan hutang itu kayak Investor-investornya langsung pada cabut. Mereka pada nggak mau perpanjang pinjaman jangka pendeknya, bakal langsung kehabisan cash deh. Dan karena aset mereka illiquid dan nilainya turun drastis, mereka nggak bisa jual cepat. Jadinya kayak bank run versi institusional. Nah itu tuh yang bikin si Lehman Brothers ini tuh collapse, makanya likuiditasnya itu bisa mengering total. Selama krisis 2007 dan 2008 seperti yang di film The Big Short ini kan bank menghadapi masalah likuiditas yang parah. ya. Nah, indikator likuiditas apa sih yang bisa memberi sinyal potensi kegagalan bank sebelum krisis tersebut terjadi? Terus
boleh dihubungin sama manajemen modal kerja. Oke, mungkin yang pertama itu ada wholesale funding ratio ya. Kalau misalnya makin tinggi, artinya bank makin bergantung pada utang jangka pendek yang sangat sensitif terhadap sekuritasi. Nah, aku nambahin nih, yang kedua juga ada kualitas high quality liquid asset atau HQLA, dimana tuh banyak bank kayak menganggap si MBS atau CDO ini tuh liquid dan aman, padahal kan nggak sama sekali yang tadi sudah dibilang tuh kalau misalkan itu sangat buruk. Nah begitu resikonya naik dikit aja gitu, asalnya nggak ada yang mau beli, jadi bantal likuiditasnya jadi palsu. Nah, dari resiko tadi yang Hafiz udah sebutin, resiko naik sedikit, aset itu nggak ada yang mau beli, boleh diidentifikasi lagi nggak 3 jenis resiko yang muncul dalam film The Big Short tersebut, contohnya kayak resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas tersebut. Terus boleh minta dijelasin lagi gimana masing-masing resiko tersebut mempengaruhi potensial imbal hasil bagi investor. Oke, jadi yang pertama ini di credit risknya. Jadi kalau misalkan semakin banyak default, terus nilai si CDS, barinya ini dan bau itu makin naik, maka ironisnya itu tuh default itu tuh bakal buruk buat dunia, tapi bagus juga buat return mereka. Nah, yang kedua ada market atau timing risk. Mereka harus bayar premi CDS secara terus-menerus, bahkan ketika krisis belum terjadi. Kalau mereka kehabisan modal duluan, ya kalah. Nah, yang paling serem justru liquidity atau counterparty risknya. Bank penjual CDS bisa bangkrut duluan. Kenapa? Karena kalau Lehman jatuh sebelum bayar gitu ya, mereka bisa nggak dapet payout sama sekali. Nah, ini udah masuk ke hitung-hitungan teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa jawab nih. Kayak aku mau nanya ke Lala aja deh. Kalau nih lah, misalnya CDS ini dianggap sebagai investasi jangka panjang di dalam alur ini kan, gimana kamu nih bisa menilai kelayakan penggunaan NPV dan IRR? Terus boleh diasumsiin juga kayak pakai hipotesis sederhana untuk menjelaskan konsep. Oke, kita kalau misalnya dilihat dari film, si Barry ini kan bilang kalau dia beli si CDO atau CDS-nya itu sekitar 1,3 M, terus habis itu dia bayar preminya di 80 juta sampai 90 juta, tapi kita ambil aja rata-ratanya 85 juta. Nah, payout di akhir film itu tuh dia dapat 2,69 M. Nah, kita asumsikan diskon rate-nya tuh 100% untuk nyari PV proses 1, dan untuk PV proses 2 kita asumsikan di 500%. Nah, kan periodenya tuh ada 3 ya, dari 2005 sampai 2008. Jadi untuk tahun pertama dia itu kan investasi awal ya. Maksudnya untuk di tahun ke-0 dia investasi awal. Jadi dia belum dapat cash flow apa-apa. Lalu di tahun pertama dia bayar preminya di 85 juta. Habis itu di tahun kedua dia juga bayar lagi preminya 85 juta. Terus di tahun ketiga kan dia dapat si payoutnya itu, tapi dia juga bayar premi, jadi si payoutnya itu bakalan dikurangin sama premi. Setelah aku hitung-hitung ya, dia tuh dapat PV proses satunya itu di 325 juta 625. Lalu di PV proses yang kedua dia dapat di 12 juta 60.185. Untuk NPV satunya itu kan kita tahu ya kalau misalnya NPV itu rumusnya di total PV dikurangi sama investasi awal. Itu NPV satunya itu didapat di 261 juta 875. Itu artinya kan lebih dari 0 ya, maka investasi itu layak. Kalau misalnya di NPV 2-nya kita dapat di minus 4 juta 467.593, itu nggak layak. Terus habis itu kalau misalnya di akhir film dia tuh dapat IRR-nya itu di 489%. Tapi kalau misalnya kita nyari IRR dari asumsi rate tadi itu dengan total PV 1 dan dengan NPV 1 dan NPV 2 yang udah aku dapetin, itu kita dapet IRR-nya tuh di 493,29%. Itu tuh artinya layak. Jadi NPV-nya kan bernilai positif besar 261 juta, sehingga investasi CDS yang dilakukan oleh Dr. Berini layak gitu. Oke, pusing ya, ternyata Iya. panjang juga ya. Lumayan. Baik. MBS
CDO itu kan adalah bentuk obligasi terstruktur ya teman-teman. Gimana proses sekuritisasi yang dapat menyembunyikan resiko kredit dan apa dampak pada yield obligasi-obligasi ini. Oke. Karena kan proses sekuritas kan berlapis-lapis ya, mulai dari mortgage, habis itu ada MBS, terus ada CDO, terus ada CDO Square sama Scientific CDO. Itu juga dijelasin pas scenes-nya Selena tentang Scientific CDO. Semuanya kan kompleks ya, jadi para investor tuh nggak bisa ngecek satu-satu isinya sebenarnya tuh apa. Nah, plus dari konflik ini tuh kayak kepentingannya tuh agensinya tuh kayak triple A itu palsu, terus padahal isinya tuh sampah semua, terus yield jadi rendah, tidak sesuai resiko gitu loh. Terus harusnya 15 sampai 20%, tapi kenyataannya cuma 5 sampai 6% doang. Teman, jadi kita udah di penghujung acara. Makasih banget buat teman-teman yang udah sempetin waktu hadir di sini dan ngebahas kupas tuntas tentang film The Big Short tersebut. Detail banget juga, terus ngebantu aku juga dan aku jadi ngerti tentang dari pertanyaan aku buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Sehat-sehat selalu.